ada beberapa perkara yang penting juga kita perhatikan dalam berdoa. Di antaranya disunahkan kita berdoa dalam kondisi bersuci. Disunahkan kita berdoa, tidak bersuci tidak mengapa. Tapi kalau bisa bersuci lebih baik. Ya. Kemudian disunahkan kita berdoa menghadap kiblat. Seandainya tidak menghadap kiblat juga tidak mengapa. Tapi dianjurkan menghadap apa? Kiblat. Kemudian yang paling penting adalah tatkala berdoa serius. Benar-benar minta kepada Allah. Kata Nabi SAW, ya, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dalam kondisi yakin dikabulkan. Jadi harus husnudzon kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna abdi bima syaa. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku, maka hendaknya hambaku berprasangka apa yang dia sukai. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, baginya kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk bagiku, terhadapku, baginya keburukan. Maka seorang berprasangka baik bahwasanya Allah mengabulkan doa. Apa susahnya bagi Allah mengabulkan doa? Tidak ada ruginya bagi Allah. Tidak ada yang berkurang dari harta Allah untuk mengabulkan doa. Kenapa kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang berdoa kepada Allah dengan husnudzon. Jadi husnudzon kepada Allah, Allah mengabulkan. Allah telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah telah banyak mengabulkan doa-doa kita sebelumnya pernah kita minta dikabulkan. Kenapa saat ini Allah tidak kabulkan? Ada apa gerangan? Maka kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat husnudzon kita, perprasangkaan baik kita kepada Allah, semakin mudah dikabulkan doa kita. Kemudian yang berikutnya, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kata Nabi, ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Kita kalau berbicara dengan bupati atau Pak Presiden, kita minta sesuatu, kita sambil, Pak, saya sebenarnya punya proposal, Pak, sambil lihat sana sini, enggak perhatian ya. Saya pingin kita ini, kamu ngomong sama siapa ya? Ini sambil lihat sana lihat sini, kemudian pelirik enggak perhatian. Ya kalau minta serius. Minta kepada Allah serius, jangan hati kita lalai. Baca enggak perhatian ngapain? Kita minta kepada Allah, minta yang serius ya. Makanya orang yang sedang tawaf itu jangan terpukau dengan bangunan-bangunan indah sekitar Ka'bah. Lagi berdoa, itu di sana gimana berdoa? Lagi berdoa, ya Rabbana atina. Afrikanya gede banget ini Afrika. Jangan ya. Jadi doa serius. Doa serius. Kemudian juga di antara adab doa ya, kalau kita lagi berdoa ya, sebagian perkataan para ulama yaitu dengan melirihkan suara ya, melirihkan suara. Hukum asalnya seorang berdoa dengan melirihkan suara kecuali ada dalil yang menunjukkan disyariatkan untuk dibesarkan ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dari mazhab Syafi'i rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala para sahabat sedang bersafar kemudian mereka bertakbir dengan suara yang keras, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Hendaknya kalian lirihkan suara kalian, sungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli ataupun yang gaib, tetapi kalian sedang berdoa kepada Allah yang Maha mendengar. Ya, Allah sebut tentang Zakaria, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya. Tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih, ya. Jadi tidak perlu kita berdoa, ya Allah lunasi hutang-hutangku. Orang tahu semua nanti jadi terbongkar rahasia kita. Udah pelan-pelan saja, enggak usah keras-keras ya. Ada dalil-dalil yang menunjukkan dikeraskan ya. Terkadang Rasulullah SAW mengeraskan doanya. Terkadang seperti Rasulullah SAW tadi doain orang kafir supaya didengar oleh mereka ya. Atau takbiran misalnya dengan suara dikeraskan, atau bertahlil talbiyah labbaik Allahumma labbaik suara dikeraskan, tapi hukum asalnya kita berzikir ataupun kita berdoa dengan suara yang lirih ya. Oleh karenanya saya selalu mengkritik ya tentang praktek sebagian saudara-saudara kita tatkala tawaf. Tatkala tawaf sering mereka berdoa ya dengan paduan suara ya. Jadi rame-rame ya. Jadi rame-rame. Terkadang mengganggu yang lainnya. Sebenarnya tidak perlu, kecuali ya kalau tidak tahu ya diajarin sama mutawifnya dengan pelan-pelan. Tidak usah rame-rame sampai bergemuruh itu apa tempat tawaf, tempat sa'i. Rabbana, Rabbana, atina fid dunya. Apalagi ibu-ibu suaranya indah-indah. Nanti dilirik sama orang Afrika kan, orang Indonesia suaranya indah-indah. Banyak orang Indonesia seperti itu ya. Sebenarnya tidak perlu keras-keras seperti itu. Kadang kayak gimana ya? Janganlah. Suara lidah Allah Maha mendengar. Keluarkan dari hati, Allah Maha mendengar.
Ya. Kalaupun keras tidak usah keras-keras sekali, apalagi mengganggu yang lainnya. Ya. Dan ternyata sebagian mereka terkadang doanya salah. Saya pernah mendengar Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bercerita, jadi ada orang berdoa di Ka'bah, mimpin yang lainnya. Jadi dia ingin berdoa supaya dosa-dosanya dikabulkan. Dia mengatakan, Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah. Yang artinya, ya Rabb kami, jangan kau biarkan dosa kami. Dzamban dalam bahasa Arab artinya dosa. Nunnya disukun, dzamban. Tapi kalau di fathah, dzanaban artinya ekor. Ya. Dia salah baca. Harusnya dia baca, Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan kau biarkan dosa kami kecuali kau ampuni. Tapi dia salah baca, Rabbana la tada' lana dzanaban. Ya Allah, jangan kau biarkan ekor kami. Akhirnya ada ulama yang dengar dia mengatakan, illa qata'tah, kecuali kau potong ya Allah. Udah keras-keras salah ya. Saya pernah dengar juga ada seorang dosen dari Saudi juga, dari Bisha atau dari mana? Dari Abha. Cerita, pernah suatu hari ada temannya tawaf, kemudian ada orang-orang sedang tawaf rame-rame entah dari India, Pakistan atau Bangladesh, kemudian berzikir dengan keras. Tapi zikirnya aneh, ya. Innallah, yang lain ikut. Innallah hamuhi tumbilka firin. Bingung ini ngapain ini, ulangi. Innallah hamuhi tumbilka firin. Bahasa bingung. Ternyata maksudnya innallaha muhitun bil kafirin. Tapi potongannya keliru. Innallah hamuhi tumbilka firin. Jadi maksud saya sudah keras-keras kemudian salah lagi. Maksud saya kalau berdoa tidak usah keras-keras. Ya lirik-lirik, kita lebih ikhlas antara kita dengan Allah. Ya, kalau kita pun menangis antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah pamer-pamer tangisan kita di hadapan orang ya. Saya tidak berbicara tentang orang lain, kita bicara tentang diri kita ya. Ya, doa yang lebih khusyuk ya, doa yang lebih ikhlas itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau berdoa kepada Allah harus serius, jangan ragu-ragu. Kata Rasulullah SAW, la yakulanna ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Kata Nabi, jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian kalau berdoa mengatakan, ya Allah, ampuni aku kalau kau mau ya Allah. Ya Allah, rahmati aku kalau engkau mau. Jangan liya'zam ahadukum mas'alah. Hendaknya salah seorang serius waktu berdoa. Fa inna Allah la mukriha lahu. Tidak ada yang memaksa Allah, tidak ada yang Allah merasa berat, tidak ada berat bagi Allah. Kalau Allah ampuni kamu, apa susahnya bagi Allah? Kamu dosanya sebanyak apapun. Kalau kau ragu-ragu, ya Allah, kalau maafkan ya Alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Jangan begitu. Berdoa minta serius kepada Allah. Allah menangis, ya Allah ampuni aku. Jadi kalau minta harus apa? Serius. Tidak ada yang bisa maksa Allah. Tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta serius. Makanya saya sering tegur kalau kita doain orang jangan bilang insyaallah. Ya, selamat insyaallah. Ya, jangan bilang insyaallah. Bilang semoga selamat, sudah titik. Enggak perlu pakai apa insyaallah. Ya. Namanya kita minta kepada Allah, bilang semoga engkau selamat. Ya. Makanya doa-doa Nabi tidak mengatakan rafaqatkumus salama misalnya. Doa apa yang insyaallah enggak ada ya. Jadi kita minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya para ulama tatkala mengatakan tahur insyaallah ya, tahur insyaallah ya, semoga penyakitmu menghilangkan dosa-dosamu, ada yang mengatakan ini untuk penekanan tahqiq ya, bukan untuk keraguan, tetapi menekankan bahwasanya dosa-dosamu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang kau alami. Jadi kalau kita berdoa tidak usah kita bilang insyaallah, kita berdoa kepada Allah secara langsung. Ya, ini di antara adab-adab doa yang harus kita perhatikan.